Halo sahabat Madu CLB, ketemu lagi dengan saya Budiarto. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kita akan mereview bagaimana proses panen dari kotak Blue Hive ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke panen, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ternyata metode Blue Hive ini tidak segampang yang kita kira. Dia butuh waktu yang cukup lama dengan kondisi-kondisi cuaca yang sangat mendukung seperti curah hujan rendah, sehingga Blue Hive ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah, sebelum kita panen, kita akan mengecek terlebih dahulu mana yang bisa kita panen, apakah ini layak dipanen atau belum layak. Nah, cara pengecekannya kita mulai dari ada tempat untuk memantau kondisi frame di bagian superan atas. Nah, ini kita bisa memantau dari dekat. Ini sudah bisa panen. Nah, kemarin ini sudah saya cek, ini penuh karena kondisi hujan yang curah hujan yang tinggi kurang bersahabat, sehingga ada beberapa lahiran yang kembali mengkonsumsi madu itu. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa layak panen, madunya sudah nutup, artinya ini sudah layak panen. Kita lihat ke depannya. Nah, kalau kita mau menunggu kondisi yang paling ideal, ini madunya penuh sampai di sini. Nah, ini penuh, cuma ya itu karena kondisi faktor cuaca tadi, sehingga ini kurang maksimal, tapi masih bisa kita panen, lakukan pemanenan dan nggak masalah. Nah, ini kalau kita lihat dari sebelah belakang, di sini juga ada. Kalau kita mau ngecek, ada dua sisi. Ini sudah mulai dikerjakan. Oke. Nah, untuk cara pemanenan dalam paket kotak Blue Hive itu, kita sudah mendapatkan kunci, 2 kunci, dan peralatan penunjang lainnya seperti pipa. Ini akan saya coba, kita coba panen hari ini. Ini ada pengatup kunci ya, tutup kunci. Ini fungsinya nanti ini masuk kuncinya. Ini harus dibuka. Setelah ini dibuka, fungsinya masuk. Nah, ini ada 2 sisi. Kalau kamera bisa lebih jelas. Yang bagian bawah ini untuk membuka alur madu agar dia turun ke bawah. Yang di lubang bagian atasnya ini untuk menutup. Jadi kalau kita mau panen, kita harus ke lubang yang bawah, sisi bagian bawah. Kuncinya dimasukin dua-duanya agar dia imbang nanti. Setelah kunci posisi masuk, nah, keran bagian bawahnya kita buka, tutupnya kita buka, baru pipanya masuk. Oke, kita coba. Ini putarannya ke bawah, nggak mesti ke kiri atau ke kanan, dia kiri kanan oke. Nggak ini. Yang penting dia posisinya nanti dia akan naik ke atas. Ini sudah terbuka. Nah, madunya keluar. Nah, pada posisi madu kebuka itu, dia di susunan frame-nya begini nih. Jadi dia heksagonalnya terbuka. Nanti begitu ditutup dia nyatu kembali.
setelah kita melakukan pemanenan ini, alhamdulillah kita dapat 1 botol lebih ukuran 600 gram. Nah, ini kita kembali cek di sini madunya masih ada atau enggak. Nah, ini setelah itu ya udah masih ada sedikit, kita sisakan buat si lebahnya, jadi biar dia nggak ngedrop. Kita tutup. Nah, kalau kita mau nutupnya ini kuncinya masuk lubang atas ya. Masuk lubang atas. Nah, ini coba diperhatikan. Ini posisi terbuka, jadi heksagonalnya misah, ya kan? Heksagonalnya kebuka, misah. Pada saat dikunci, kita kunci. Heksagonalnya kembali bersatu. Nah, itulah kenapa dia disebut flow height. Jadi madu itu keluar dari celah tengah-tengah frame. Kenapa butuh proses yang agak panjang? Karena secara dimensi ukuran sisiran ini, frame ini lebih besar dari pada frame-frame lebah pada umumnya. Jadi dia butuh waktu ekstra untuk mengisi penuh madu di flow frame ini. Nah, setelah ditutup ini jangan langsung diambil ya, karena masih ada sisa-sisa madu ini di bawah, biar dia keluar dulu. Nanti setelah selesai ini baru kita cabut. Oke, demikian review kita tentang panen dengan menggunakan kotak flow height. Bagi teman-teman yang masih bingung, ingin tanya-tanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Tunggu kita di video-video berikutnya. Salam.